Halo semuanya. Jadi karena di salah satu video gue sebelumnya yang podcastan sama seorang Budi itu turun out dari datanya ada yang dengerin ya, dan itu cukup bikin gue kaget ternyata ada yang dengerin juga. So anyway, di video kali ini gue pengen coba bikin video podcastan lagi dengan ide yang baru lah ya. Dan di video kali ini gue pengen coba ngasih tips jomblo ala seorang penulis lah ya. Dan dengan mengundang salah seorang penulis lama yang bisa dibilang cukup multi talent lah ya. Dan ini bisa dibilang dia tuh dulu penulis yang terkenal banget gitu. Dan tapi sebenarnya apa ya, orang-orang mungkin lebih mengenal beliau itu sebagai stand up komedian, artis, atau sekarang mungkin dia bisa dibilang lebih dikenal sebagai podcaster gitu. Tapi ya gue secara pribadi lebih mengenalnya sebagai seorang penulis lah ya, karena gue juga dulu bisa dibilang pembaca bukunya gitu. BTW sorry banget, ini ada bagian hujan, jadi ini nggak bisa gue hapus, jadi semoga bisa jadi warna podcast lah ya. Dan oke, anyway, balik lagi ke topik. Kenapa gue undang beliau gitu, bisa dibilang brandingnya dia dulu itu di buku-bukunya itu dia tuh mengaku sebagai penulis jomblo paling menderita, bro. Padahal di kenyataannya ya dia itu punya banyak cerita patah hati gitu. Dan itu fuckboy gak sih? Anyway, bisa langsung gue panggil aja orangnya. Dan orang itu adalah halo bang, penulis ya? Iya. Oke, gue rasa karena semua penonton juga udah tahu lo siapa ya, jadi gue rasa kita bisa langsung loncat ke pertanyaan pertama aja lah ya. Dan ya, pertanyaan pertama nih, gue sebagai pembaca buku lo dulu gitu. Dulu lo itu membranding diri lo sebagai jomblo paling menderita, anjay. Gimana ceritanya akhirnya lo bisa nikah aja? Oke. Makasih ya udah baca buku gue. Soal itu tipsnya sebenarnya simpel aja sih ya. Intinya cari pengalaman sebanyak-banyaknya aja sih menurut gue. Kalau lo baca buku gue, lo pasti tau lah kalau gue itu punya banyak cerita soal patah hati. Jadi ya intinya cari pengalaman, bro. Oke. Tipsnya singkat, padat, dan jelas ya. Oh iya, soal cerita patah hati lo deh nih. Gue inget di salah satu buku lo yang apa ya, yang biri-biri lembur itu kalau nggak salah. Lo cerita soal crush lo di zaman sekolah gitu, yang lagi patah hati, terus nyariin lo gitu buat temenin dia ke kebun binatang. Dan itu sedikit menyedihkan ya sih, kayak kejebak di zona apa ya, best friend zone gitu lah ya, kayak waktu dia abis putus gitu, lo yang dicariin itu agak gimana gitu. Dan ya waktu gue baca itu jujur agak sedikit nyesek sih ya, apalagi pas lo cerita soal kayak hadiah boneka dari saingan lo gitu yang lebih gede. Dan ya kalau itu diumpamain ke konteks lain, kayak lo tuh nyerah demi cowok lain yang lebih bisa bahagiain keras lo ya pada waktu itu. Kira-kira ada tips gak sih biar orang lain tuh nggak ngalamin hal yang sama gitu kayak lo di cerita lo yang waktu itu gitu? Itu cerita-cerita masa sekolah aja sih. Sebenarnya di titik itu gue udah move on. Dan kalau lo inget lagi ceritanya, latar waktunya kan udah bertahun-tahun tuh setelah gue naksir dia gitu. Jadi perasaan gue juga udah pudar gitu sama dia. Dan soal tips, menurut gue sebenarnya nggak ada cewek dan cowok yang dekat tanpa ada perasaan ya, kalau menurut gue pribadi nih. Kecuali salah satunya gay. Jadi mending menurut gue lo jaga batasan buat diri lo sendiri aja sih. Misalnya kalau lo udah ditolak sama satu cewek, atau ngerasa nggak punya masa depan gitu sama orang tersebut gitu. Tapi ini konteksnya tetap temenan nih ya, lo sama dia gitu. Ya batasi komunikasi aja kalau lo masih ada perasaan gitu, sampai lo bener-bener udah move on. Dan kalau nggak ya ujung-ujungnya bakal jadi kayak cerita gue yang lo ceritain tadi gitu. Ya I see. Ya di ending sebenarnya gue bisa ngerasain juga sih perasaan lo bang. Lewat tulisan lo yang waktu itu. Pokoknya waktu baca tuh kayak gue, anjir. Terutama pas dia akhirnya nikah sama mantannya. Dan waktu dia patah hati ya nemenin lo, anjir. Anyways,
Dan oke, gue rasa bisa langsung ke next question aja lah ya, ke pertanyaan kedua gitu. Nih, pada akhirnya lo nikah sama yang beda umur cukup jauh nih, sekitar 10 tahunan kalau gue nggak salah, sama Mbak bla 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 gitu. Itu emang preference lo buat suka yang lebih muda, atau lo nyerah karena akhirnya nggak dapet yang seumuran bang? Atau selera lo emang bocil-bocil ya bang ya? PDF lo ya? PDF apaan anjir? Agak tajam ya pertanyaannya. Tapi oke, bakal gue jawab. Gini. Di era orang tua kita dulu, eh, beda umur jauh dalam pernikahan itu adalah hal yang lumrah nih ya. Tapi sebenarnya intinya menurut gue itu bukan soal umur. Ini soal ego dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Biasanya itu yang lebih tua lebih sering ngalah lah ya, kalau lo tahu gitu. Dan kenapa seringnya di suatu hubungan itu cowok yang lebih tua? Eh, karena setantrum apapun cewek, kalau cowoknya lebih tua biasanya bakal lebih tenang dan sabar gitu buat ngadepin dia gitu. Kalau yang seumuran ya ego masing-masing itu masih kuat gitu. Dan di kasus gue ya gue emang dapat yang lebih muda aja gitu. Anjay. Tadi udah cukup menjelaskan sih ya, gue rasa. Apalagi soal ego itu juga, dan gue ada pengalaman pribadi juga sih soal itu. Emang apa ya, kadang kalau emang seumuran kadang kita masih bentrok soal ego lah ya, kayak terutama kalau yang keras kepala, dan gue secara pribadi juga keras kepala gitu. Dan ya gue juga setuju sih di bagian lo soal apa, di satu pasangan tuh pasti ada pihak yang lebih sering ngalah sih ya pasti, dan yang sering ngalah juga pasti yang lebih tua gitu. Dan oke, pertanyaan selanjutnya nih ya, pertanyaan ketiga nih. Gue pernah baca di salah satu buku lo, cuma gue lupa yang mana, karena udah lama banget. Ada satu mantan lo yang mutusin pacarnya gitu, buat minta balikan ke lo. Dan ya itu dia minta balikan setelah lo jadi penulis terkenal gitu. Kayak gue masih inget dialognya. Kurang lebih kayak gini. Iya, gue mutusin dia dari lo, dan gue nyesel banget. Jadi sekarang gue minta balikan. Jujur waktu baca itu rasanya kayak gue secara pribadi ya kayak agak gimana gitu. Lo ada komentar nggak sih soal itu? Waduh, itu buku udah lama banget nih. Gue juga kaget loh ternyata masih inget isinya ya. Intinya gini, perempuan itu sering diajarin buat nyari keamanan dari laki-laki. Biasanya ya dari orang tua mereka gitu, atau seringnya dari ibu mereka sih. Kayak buat nyari cowok yang udah mapan itu. Hal itu bukan tanpa alasan ya bro. Karena orang tua pasti pengen anak perempuan itu ada di tangan orang yang tepat. Dan ya orang yang bisa ngasih hidup yang aman juga gitu buat mereka. Dan secara budaya, laki-laki itu dianggap harus bisa mengayomi dan memprovide keluarga. Dan ya, di posisi itu mantan gue dulu wajar aja gitu mutusin gue. Karena hidup gue waktu itu juga ya jujur aja belum jelas gitu. Kerja sebagai penulis itu bukan kayak kerja kantoran ya yang tiap bulan dapat gaji tetap gitu. Makanya nih ya buat seniman atau penulis gitu menurut gue pribadi, urusan finansial itu juga penting gitu. Makanya gue di YouTube gue sering bahas soal investasi juga gitu. Dan intinya balik lagi ke topik tadi, waktu dia minta balikan setelah gue settle gitu atau setelah karir gue jalan, ya gue ngerti juga gitu maksud dia. Mungkin karena hidup gue udah jauh lebih baik, dan mungkin dia ngerasa gue yang sekarang itu udah bisa ngasih hidup yang lebih nyaman gitu buat dia. Tapi masalahnya gini, di perjalanan gue dari titik susah sampai settle, dia nggak punya peran apa-apa. Jadi masa iya gue buka tangan gue dan bilang, oh iya, makasih ya udah mutusin pacar lo demi gue. Oke, ayo kita balikan. Kan aneh. Iya sih, gue setuju sih. Itu kayak sebenarnya nggak romantis sama sekali anjir kayak gitu. Oke, gue rasa kita bisa langsung loncat ke next question aja, ke pertanyaan keempat. Lo punya nggak sih tips sukses untuk para jomblo gitu? Karena ini di konteksnya di video kali ini kita bahas soal jomblo ya, dan soal lo gitu, tulisan lo dulu yang kebanyakan soal patah hati gitu. Dan mungkin lo punya tips hidup atau relationship juga gitu buat yang udah berpasangan gitu. Kalau tips, mungkin kurang lebih kayak jawaban gue di awal sih. Buat yang jomblo, ya harus banyakin pengalaman aja gitu dan ketemu banyak orang. Jadi, berusaha cari pasangan sampai ketemu yang terbaik. Buat yang udah punya pasangan, ya pertahankan aja kalau memang pasangan kalian yang sekarang itu sosok yang selalu ada sama kalian di saat suka ataupun duka gitu. Jadi,
Ya, gue rasa itu aja sih. Oke. Ya, gue rasa itu udah tips yang cukup membantu banget sih, Bang. Thank you banget, BTW. Dan, ya thank you banget sarannya pokoknya. Dan ini pertanyaan terakhir dan mungkin bisa dibilang iseng aja gitu. Karena dari dulu di buku lo itu lo selalu membranding diri lo sebagai jomblo paling menderita lah ya. Kayak, atau cowok cemen gitu. Atau bisa dibilang lo sering membranding diri lo sebagai cowok yang less maskulin gitu karena sering dibully. Lo tuh dulu pernah dikatain boti gak sih, Bang? Boti? Boti apaan? Oke, gue rasa gitu dulu aja buat podcast kita kali ini dan mengenai topik soal menjomblo lah ya, ala penulis. Dan Lah, gue rasa sampai ketemu di next video. Dan di next video sepertinya gue bakal undang tokoh podcast terkenal lainnya juga. Mungkin gue undang om-om yang botak mungkin ya. Oke, bye guys. ya soal itu sih.